Jadi di bulan 8 ini kemarin aku terima gaji itu 28.000, dan kalau dirupiahkan dengan kurs hari ini gaji aku jadi ini 14. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku, Dedek Nato. Oke guys, jadi di video kali ini karena kemarin ada statement dari Bang Abang ya, dari Bang Denny Dargo yang bilang katanya gaji TKW ini setara dengan gaji manajer bank di Indonesia. Nah, berhubung banyak yang penasaran, berhubung banyak yang info ke aku yang nanya sebenarnya gaji TKW di Taiwan itu berapa sih, pada penasaran. Nah, di sini aku mau sedikit menjelaskan tentang gaji di Taiwan ya. Aku nggak akan review dari gaji negara mana dari Hong Kong, Singapura, terus Korea, Jepang atau mana. Aku nggak akan review dari gaji mereka karena aku nggak ada sumber yang valid, takut salah. Di sini aku mau menjawab pertanyaan dari teman-teman dengan standar gaji di Taiwan dan dengan gajiku sendiri, bukan dengan gaji orang lain, soalnya takut salah itu. Jadi buat kalian yang penasaran, terus saksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gimana, apa betul gaji TKW setara dengan gaji manajer bank di Indonesia? Mari kita cek it out. Nah guys, teman-teman, jadi ini daftar gaji aku selama aku di sini. Jadi aku di sini udah 2 kontrak ya, udah 4 tahun, ini jalan 5 tahun. Dan ini daftar gaji aku mulai dari tahun pertama sampai sekarang berjalan menginjak tahun kelima. Oke, di sini aku akan jelaskan. Jadi gaji di Taiwan buat yang baru datang, aku datang ke sini 2017 dan sampai sekarang pun masih sama ya. Gaji pokok di Taiwan tuh 17.000. Terus ini ditambah uang lembur. Uang lembur ini didapat dari hari Minggu. Hari Minggu setiap bulannya tuh dihitung. Kadang ada 4 minggu atau 5 minggu, itu kan nggak pasti. Dan satu harinya itu kita dibayar ini 567. Jadi kalau dalam satu bulan ada 5 minggu, ya tinggal dikalikan, nanti dapatnya 2.835. Kalau ada 4 minggu ya 2.268. Jadi hari Minggu di sini dihitung lembur. Untuk libur itu tergantung perjanjian sama majikan ya, ada yang dipotong, ada yang enggak. Kalau aku enggak dipotong gitu. Nah, di sini untuk potongan agensi biasanya tahun pertama itu kita dipotong 1.800, dan untuk tahun kedua nanti kita turun dipotong 1.700. Terus untuk tahun ketiga ini kita dipotong 1.500, jadi turun 1.000 gitu. Nah, terus ini kan jumlahnya tadi 17.000, kita kalikan dengan kursnya sekarang. Jadi teman-teman kalau yang mau datang ke sini pasti nanti gajinya 17.000 ditambah uang lembur ini, terus nanti dipotong askes sama dipotong agensi 1.700 ditambah 268, anggap aja itu, yaitu yang 4 minggu yang kolom pertama. Nah itu hasilnya 19.835. Terus kita kurangi bayar askes 296. Nah 19.539. Jadi kan 19.539 ini 2835. Ini kan ada 5 minggu, ini 4 minggu, ini 5 minggu. Terus dijumlah hasilnya kan itu dipotong askes hasilnya 9539. Terus kita ini dipotong biaya agensi 1.800, kita kurangi 1.800, jadi kita terima 17.739. Nah ini kita terima 17.739. Terus jika dikalikan sama kurs hari ini ya 17.739, kita kalikan kurs hari ini 17
739. Jadi ini teman-teman, 9.153.324 rupiah. Jadi ini gaji yang akan teman-teman dapat di tahun pertama. Dengan catatan ya, ini udah kalau udah lunas buat bayar itu ya, buat potongan. Biasanya kalau kita datang ke sini itu nanti ada potong gaji sekitar 6 sampai 9 bulan, tergantung PT-nya, perjanjian sama PT. Ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Biasanya di 6 bulan sampai 9 bulan pertama itu kita terimanya nggak segini. Ini masih dipotong buat bayar PT, buat potong gaji. Biasanya kita terima sekitar 5.000 sampai 6.000 gitu. Kalau udah lepas potongan sekitar segini. Kalau dikalikan kurs hari ini 516 itu sekitar 9.153.000. Itu gaji kita di tahun pertama. Terus di tahun kedua sama kayak gitu, cuma bedanya ini di agensi kita cuma dipotong 1.700. Berarti kan gaji kita naik lagi toh. Nah, ini kalau kita udah dapat setahun, ini nanti akan dapat uang bonus. Ini bonus tahunan, ini pasti keluar. Kalau nggak keluar diminta ke majikan ya. Ini pasti keluar 3.970. Nanti di tahun ketiga juga sama, cuma bedanya potongan agensi turun. Tuh, agensinya turun tinggal 1.500. Tuh, ini aku tulis yang aku terima ya. Soalnya aku kadang tuh terima ini kan aku udah finish. Terus ini masuk ke kontrak kedua. Kontrak kedua di tahun pertama. Nah, di sini aku dapat tambahan 2.000 dari majikan. Ini tergantung perjanjian antara teman-teman dengan majikan. Terus dikasih tahu juga ke agensi, jika teman-teman perpanjang kontrak terus dikasih gaji naik sama majikan, usahakan ngomong ke agensi kalau udah sepakat biar dibikinkan daftar gaji kayak gini. Jadi gaji kita yang dapat tambahan 2.000 itu dimasukkan ke dalam daftar gaji. Jadi nanti seumpama majikan mau menggaji itu nggak lupa gitu loh. Takutnya kalau nggak dimasukkan gini kan mereka lupa. Nih, dan ini gaji aku di tahun pertama. Ini aku tulis kayak gini soalnya aku terimanya tuh nggak pasti. Ini kadang tuh harusnya terima 20 sama majikanku dikasih 22, harusnya terima 19 dikasih 21.500 gini. Jadi nggak pasti gitu loh. Itu dibulitnya ke atasnya gitu loh guys. Nah, ini aku kan terima gaji ini 22. Nah, jadi kalau di sama krus hari ini 11.350. Ini gaji yang tahun pertama kemarin. Nah, sekarang aku kan menginjak tahun kedua di kontrak kedua. Nah, di sini karena ada suatu hal yang nggak perlu aku ceritakan. Jadi majikan aku tuh ngasih aku kenaikan gaji aku ini 25.000 bersih. Ini 25.000 bersih, sudah nggak kepotong agensi, nggak kepotong ARC, nggak kepotong ARC, nggak kepotong agensi, nggak kepotong askes. Jadi di sini kalau gaji pokok tetap ya, gaji pokok 17 dan ini dipisah-pisah gitu sama agensiku ini. Jadi totalnya ini 26.872 terus dipotong ini. Pokoknya sama majikan sama agensi tuh dibilang 25.000 itu bersih, udah gak potong apa-apa. Jadi tiap bulan pasti terima 25.000. 25.000 kita kalikan kurs hari ini 12.900. Jadi ini gaji aku mulai, harusnya kan aku ganti gaji kan bulan 9. Nah, ini karena suatu hal di bulan 7 kemarin, majikan ngasih aku kenaikan gaji. Nah, guys, di tahun kedua kontrak kedua yang aku jalani sekarang saat ini, di bulan 7 kemarin, akhir bulan 7 kan teman aku pindah, dia habis kontrak terus pindah majikan gitu. Dan di situ belum dapat ganti. Nah, saat itu majikan aku ngomong ke aku sama agensi,
Jadi majikan ngomong ke aku, sementara sebelum dapat ganti, gimana kalau kerjaannya suruh pegang aku dulu loh guys, gitu loh maksudnya guys. Tapi nggak semua, sebagian aja itu, nanti kalau mau ditambah lagi 3.000 gitu. Nah di situ aku nggak bilang iya juga nggak bilang tidak, aku cuma ngomong gini, pokoknya semampuku aku kerjakan. Yang nanti sekiranya ada pekerjaan yang belum kecanda, istilahnya apa sih kecanda, pekerjaan yang belum aku lakukan, pokoknya gitu, aku jangan disalahkan dan jangan diprotes gitu. Aku nggak ngomong gitu, soalnya di sini kan aku tuh disuruh fokus sama pasien aku gitu loh. Jadi berhubung belum ada gantinya, aku disuruh bantu-bantu gitu. Ya udah, aku ngomong kayak gitu. Terus mereka bilang oke gitu. Terus akhirnya aku ditambah bulan 8 ini kemarin gajiku 28.000. Dan kalau dikuruskan dan kalau dirupiahkan dengan kurs hari ini, gaji aku jadi ini 14.448.000. Nggak kelihatan ya. Nah jadi kan bulan ini aku terima ini 28.000. Jadi kalau dirupiahkan aku terima gaji 14.448.000. Ini gaji aku sekarang. Gimana? Apakah setara dengan manajer bank di Indonesia? Tolong yang tahu komen ya. Soalnya aku nggak tahu berapa gaji manajer bank di Indonesia, dan aku juga nggak tahu berapa gaji ART di Indonesia. Dan ini gaji aku sekarang. Nah ini di bulan 7 25, dia di bulan 8 ini 28. Ini stroke gaji buat daftar gaji buat tahun berikutnya. Tahun ini mulai bulan 8 kan aku tiap ganti daftar gaji di bulan 8 guys, dimulai bulan 9, soalnya aku datang kan bulan 8 tanggal 8. Nah ini nanti bulan depan bulan 9 aku dapat uang bonus tahunan keluar gitu. Jadi ini bersih 25.000. Ini udah nggak kepotong apapun, ada medical juga udah nggak kepotong. Dan ini yang 3.000 nggak dimasukkan ke daftar gaji, soalnya yang 3.000 itu bersifat sementara. Nanti kalau aku udah ada temennya, ganti ini udah datang, gajiku kembali lagi ke sini ke 25.000. Nah teman-teman, jadi itu gaji TKW di Taiwan ya. Untuk kenaikan gaji itu semua nggak sama. Ini ada yang gajinya lebih tinggi dari aku tuh juga banyak ya, atau yang di bawahku juga banyak. Pokoknya kalau kenaikan gaji itu nggak pasti, tinggal kesepakatan antara kita sama majikan. Oke, semoga ini bisa sedikit menjawab rasa penasaran teman-teman yang ada di rumah, yang penasaran berapa gaji kita. Itu gaji kita tuh segitu. Pokoknya yang awal datang ke sini pasti terimanya 17.000 gaji pokok, terus sama uang lembur itu yang diambil dari hari Minggu gitu. Jadi sekitar 9 jutaan lah gitu. Pokoknya yang baru-baru itu pasti terimanya segitu, 9 juta fix, no debat. Oke teman-teman, pesan aku buat teman-teman semua para BMI dimanapun berada, jaga kesehatan, semoga kita selalu dilindungi, tetap patuhi protokol, jaga selalu lisan kita, perkataan kita, jaga selalu jari kita dalam mengetik agar tidak melukai orang. Manfaatkan, gunakan sosial media sebaik mungkin. Oke. Dan buat teman-teman yang lagi proses mau ke Taiwan ataupun ke Hong Kong ataupun kemanapun, semoga diperlancar prosesnya dan segera sampai ke tempat tujuan. Pokoknya semoga proses kalian diperlancar. Oke, gitu aja. Semangat para pejuang keluarga, pejuang anti warisan, pejuang anti warisan, semangat terus, jayo, kalian pasti bisa. Kita adalah pahlawan devisa, kita penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Oke, gitu aja. Teman semua tahu di sini tuh banyak juga TKW yang aktif, yang produktif ya.
di saat hari libur mereka gunakan kesempatan itu dengan baik, seperti ada yang jadi MUA, ada yang menjadi fotografer, ada yang kursus salon, kursus bahasa, kursus kecantikan, kursus make up, kursus potong rambut. Di sini tuh banyak yang mereka lakukan. Ada juga yang buat nambah penghasilan, itu cari ceperan, jualan online, itu juga banyak gitu. Jadi emang hiburan kita tuh ya di HP. Oke teman-teman, sekian videoku kali ini ya. Semoga ini bisa sedikit menjawab rasa penasaran kalian. Oke, semangat buat teman-temanku semua, para PMI yang ada dimanapun berada. Oke, see you next my video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Salam sayang, semangat, dan pos sambat. Salam dari Taiwan.